Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas sistem manajemen lingkungan, yaitu tentang berjudul implementasi konsep PDCA ISO 14001 di PT Indosemen Tunggal Prakasa. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 4 sendiri, yaitu beranggotakan yang pertama yaitu ada Dira Septawi ini dengan NIM 25, lalu ada Muhammad Farah tadi dengan NIM 83, lalu ada Setyo Budi Purwoko NIM 68, lalu ada Ilham Subhana Vivi NIM 83, ada Cut Lutfia Putri NIM 152, ada Liliana Diana Tidal di Tihal yaitu NIM 46, dan saya sendiri Florentino NIM 163. Lalu selanjutnya dalam pendahuluan sendiri itu manajemen lingkungan telah menjadi isu sentral dalam agenda perusahaan karena meningkatnya kekhawatiran tentang dampak kegiatan mereka terhadap sumber daya alam. Lalu seiring dengan perkembangan produksi sumber daya alam dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, perusahaan semakin menghadapi tekanan untuk mengelola dampak lingkungan dari operasional mereka dengan bahan baku yang digunakan dalam jumlah besar. Industri manufaktur memiliki dampak ekologis yang berpotensi besar, yaitu polusi industri ditambah dengan polusi sumber perkotaan, menjadi ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Penggunaan bahan kimia yang terus meningkat juga tersebar luas di semua sektor telah diiringi dengan akumulasi dampak negatif, termasuk polusi tanah, air, dan udara. Lalu bahan-bahan ini dapat masuk ke rantai makanan yang dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan dalam jurnal Lovianti. Kemudian selanjutnya adalah PDCA merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, yaitu sebuah metode manajemen berulang yang bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam suatu proses atau sistem. Siklus PDCA sendiri terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama, Plan. Pada tahap ini dibuat rencana yang matang dengan mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan. Tujuan dan sasarannya juga jelas, dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya disusun. Pengumpulan data dilakukan agar akar masalah dapat ditemukan dan strategi penyelesaiannya tepat sasaran. Kemudian yang kedua, do. Setelah rencana siap, tahap ini adalah pelaksanaan rencana tersebut. Biasanya dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu untuk menguji kelayakan agar risiko dapat diminimalisir. Kemudian pelaksanaannya dilakukan sesuai rencana sambil mengumpulkan data hasil pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, cek. Pada tahap ini, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan sudah sesuai dan target tercapai. Jika ada penyimpangan atau masalah, dapat ditemukan dan dianalisis dengan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu act. Jika hasil mencapai tujuan, maka cara kerja tersebut distandarisasi untuk dijalankan secara berkelanjutan. Dan jika belum tercapai atau ada suatu masalah, maka akan dilakukan tindakan perbaikan sebelum kembali ke tahap plan untuk siklus berikutnya. Dengan demikian, siklus ini berulang terus-menerus untuk memastikan perbaikan yang bersifat kontinu. Secara sederhananya, PDCA adalah metode yang membantu organisasi untuk merencanakan sesuatu dengan baik, melakukan sesuai rencana, memeriksa hasilnya, dan kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan atau memperbaiki secara terus-menerus. Kemudian di sini ada gambaran dari siklus PDCA itu sendiri yang diambil dari SNI 2015 dalam Tiara dan kawan-kawan 2022. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, siklus ini bermula dengan plan atau perencanaan yang di dalamnya terdapat eh, susunan rencana yang akan dilakukan suatu perusahaan. Kemudian siklus berlanjut pada tahap do atau eh, pelaksanaan yang eh, perusahaan akan melakukan hal-hal yang sudah disusun atau direncanakan di tahap perencanaan tadi. Kemudian masuk ke tahap pengecekan. Pengecekan ini
dapat berupa review atau audit yang didapat dari pelaksanaan. Kemudian di tahap selanjutnya itu ada act. Act ini setelah dilakukan pengawasan, jika terdapat evaluasi, akan dievaluasi di tahap act, yang kemudian siklusnya akan berulang ke tahap plan lagi. Lalu di sini ada latar belakang PT Indocomen Prakarsa merupakan uh, adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak tahun 1975. Awalnya berdiri sebagai PT Distik Indonesia Kemen Enterprise Dej dengan pabrik pertama di Citerep, Jawa Barat melementasi PDCA. Ini membantu Indocomen salah distribusi semen dengan pendekatan yang terukur dan sistematis serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran CDM melalui pelatihan dan evaluasi rutin. Lalu pendekatan ini juga memastikan perusahaan berorientasi pada kualitas dan efisien operasional secara berkelanjutan. Jadi kemudian ada konsep ISO 14001 di mana konsep dari ISO 14001 itu bisa dikatakan sebuah konsep ataupun standar internasional sistem manajemen lingkungan yang mana fokus untuk membantu suatu perusahaan ataupun organisasi mengelola dan meminimalkan pengaruh negatif akibat dari kegiatan produksi ataupun operasional mereka terhadap lingkungan tercakup seperti udara, air, suara, dan tanah. Jadi kemudian untuk sistem manajemen lingkungan itu merupakan bagian yang mengintegralkan dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan terdiri dari satu set pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab suatu perusahaan, prosedur, proses, serta sumber daya alam di mana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan ataupun dikorbankan oleh perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada tahap plan. Tahap plan PDCA ISO 14001 di PT Indosemen meliputi rencana dalam pengelolaan aspek lingkungan untuk mendukung operasional yang berkelanjutan. Tahap plan sendiri secara sistematis mengidentifikasi bagaimana aktivitasnya berdampak pada lingkungan, serta memastikan untuk mematuhi semua peraturan yang ada atau hukum yang berlaku, membuat tujuan yang terukur beserta dengan rencana aksi yang jelas untuk mengurangi dampak pada lingkungan dan terus melakukan perbaikan. Contohnya itu dengan menetapkan target jangka menengah dan jangka panjang pengurangan emisi CO2, debu, SOX, dan NOx. Untuk tahap DO di sini PT Indosemen yakni melakukan pengoperasian Continuous Emission Monitoring System CMS dengan sistem informasi pemantauan emisi industri kontinu SISPEC, penerapan ISO 14001 di PT Indosemen Tunggal Prakarsa dilakukan melalui berbagai program pengelolaan lingkungan seperti penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif seperti limbah industri, biomasa, show waste, penerapan teknologi ramah lingkungan untuk efisiensi energi, pengolahan limbah dengan prinsip 5R, dan ekonomi sirkular. Pemantauan emisi real time melalui CMS, serta pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan PLTS skala besar.
Kemudian yaitu pembahasan tahap cek. Tahap cek pada PT Indosemen Tbk ini melakukan pemantauan dan continuous particulate monitoring, continuous gas monitoring, pemantauan grab sampling menggunakan metode gravimetrik dan isokinetik. Tahap cek PT Indosemen ini melakukan pemantauan emisi secara real time melalui CEMS, audit interaksi dan eksternal, evaluasi kerja lingkungan terhadap target tahunan, serta pelaporan proper dan sertifikasi untuk memastikan efektivitas program dan kebutuhan terhadap standar ISO 14001. Next. Tahap action pada PT Indosemen Tbk yakni melaporkan hasil pemantauan emisi melalui continuous particulate atau CPM dan continuous gas monitoring atau CGM secara terbuka dan terintegrasi dengan baik, serta melakukan evaluasi jika terdapat data yang melebihi baku mutu. Tahap action PT Indosemen melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, seperti pencampuran program lingkungan, penyesuaian strategi, serta penguatan sistem manajemen agar kinerja sesuai standar ISO 14001 dan target perusahaan. Next. Kemudian keuntungan di mana kita menerapkan SML ISO 14001 itu, pertama kita bisa memberikan bukti perusahaan itu bahwa suatu perusahaan itu patuh terhadap regulasi yang berlaku, kemudian juga menumbuhkan peran serta pimpinan dan karyawan. Kemudian ketiga, meningkatkan kepercayaan diri stakeholder dan juga reputasi organisasi ataupun perusahaan, mewujudkan tujuan bisnis yang strategis melalui pengintegrasian dalam mengelola lingkungan dan mengelola bisnis, kemudian menciptakan keunggulan kompetitif dan keuangan melalui pengurangan biaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif dan kembali mengurangi pengurangan biaya, serta selalu berupaya meningkatkan kinerja lingkungan bersama vendor dengan cara memasukkan mereka ke dalam sistem bisnis perusahaan. Kemudian kesimpulan yaitu penerapan PDCA dalam ISO 14001 di PT Indosemen merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelola risiko lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui tahapan plan, do, check, dan action, perusahaan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kinerja lingkungannya. Meskipun terdapat tantangan seperti biaya investasi dan kompleksitas operasional, manfaat yang diperoleh seperti peningkatan efisiensi sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan reputasi perusahaan menjadikan PDCA ISO 14001 sebagai strategi penting dalam mendukung keberlanjutan operasional dan menciptakan keseimbangan antara kegiatan bisnis dan pelestarian lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.